Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik. Ini dia Pisces. Set. Ada energi dari ya. Oke. Three of Swords reverse, berikut ada energi dari Five of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Judgment reverse, dan berikutnya di sini ada energi dari Page of Cup. Jadi nampaknya orang ini tuh sempet ya, kayak berusaha, sempet entah sadar ataupun tidak sadar, dia semacam keceplosan ngomong gitu ya, atau dia melakukan sesuatu yang berkemungkinan menurut dia itu tuh bisa bikin kamu jadinya merasa sedih ya, membuat kamu merasa kecewa gitu ya. Setidaknya ya apa tindakannya dia membuat kamu jadi merasa semacam tidak senang hati seperti itu kan. Jadi kalau mau bilang di sini tuh bisa-bisa memang kalian ada bertengkarnya. Ada bertengkarnya. Mungkin itu tuh pertengkarannya tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah pertengkaran yang liar gitu ya. Namun jangan-jangan terbawa suasana, terbawa keadaan gitu ya. Jadinya datang ini penilaian yang sedikit berlebihan gitu ya. Loose bisa saya seperti loose control gitu ya. Jadi sehingga yang tadinya hanya mungkin ingin ngasih kritik, ngasih saran gitu ya, ngasih kejelasan, lagi memikirkan apa, lagi merasakan apa, jadinya kok ya karena berlebihan tadi ya, jadinya kok jadi bertengkar seperti itu ya. Mari lihat, jadinya seperti bertengkar padahal bukan ada niatannya, memang dengan sengaja gitu ya, berangkat dari rumah, oh tunggu kamu ya, ku cari kamu, nanti kita ketemu, tak marah-marahin kamu gitu ya, biar kamu sakit hati, biar kamu merasa nggak enak hati, tunggu kamu. Nah, bukan yang pakai begitu modelnya gitu ya. Lagi ngobrol-ngobrol, terus kemudian misal dianya itu tuh ngasih saran sama kamu, tapi jangan-jangan sarannya dia rasa tidak kamu terima gitu ya, pendapatnya dia tidak kamu dengarkan. Nah, mungkin dia agaknya ngebentak kamu ini itu ya, kalau dikasih pendapat kamunya cuek, nanti kalau kamu udah ketemu sama masalah repot sendiri kamu, misalnya seperti itu ya. Jadi kamunya itu tuh langsung berubah air wajahnya kamu, misalnya air mukanya kamu berubah, yang tadinya kamu senyum-senyum ya, sumringah gitu ya, akhirnya jadi tegang ya mukanya kamu gitu, merapat jadinya rahangnya kamu misalnya gitu ya. Atau kamu kayak jadinya mungkin ngegebrak meja juga, aku kan gak ada minta pendapatnya kamu misalnya gitu ya. Nah, jadi panas situasinya gitu, panas keadaannya, dan si pasangannya kamu ini tuh kayak waduh, aku keliru nih, aku ngelakuin hal yang salah nih gitu dia ya. Jadi semacam ada menyesalnya dia itu tuh ke kamu gitu loh. Atau dia mungkin yang kayak mau mancing-mancing kamu ya. Ini biasanya pekerjaan cewek ini, kelakuannya cewek ini biasanya, yang kayak kamu kan gak cinta aku ya, kamu kan gak sayang, makanya kamu itu tuh kalau aku telepon kamu males ngejawab teleponnya aku gitu ya. Kalau nggak aku minta untuk kita chattingan, kamu nggak mau chattingan. Karena mau itu cari perkara kan, cewek. Pasti si Anu lebih cantik kan daripada aku gitu ya. Kamu seneng kan ngeliat dia kan? Kamu masih suka kan sama mantannya kamu belum lupain mantannya kamu kan? Nah, mau maksudnya mau bercanda, mau apa gitu ya, mau bikin
percakapan saja gitu ya, tapi ya melebar kemana-mana gitu loh. Itu ya kalau Maria nampak. Jadi hal yang tidak diprediksi itu tuh terjadi ya. Hal yang tidak diprediksi dalam artian yang katakanlah di situ tuh berkonotasi negatif gitu ya. Akhirnya terjadi. Mungkin sikapnya dia yang seperti ini tuh sudah berkali-kali gitu ya. Berkali-kali dia lakukan. Jadi mari nampak-nampak ada semacam agaknya kamu lumayan pegel hati juga ya Pisces ngelihat si yayang bebeknya kamu ini kan. Gitu. Ada aja pancingannya dia gitu ya. Ada aja pancingannya dia. Atau ya kalian itu tuh ternyata ya masih belum sefrekuensi gitu ya. Belum sefrekuensi, masih ada gampang terangsang sisi amarahnya gitu loh. Nah jadi ya ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya ya berantem gitu ya, nggak enak hati. Ujung-ujungnya jadi gitu kalau lihat ya. Dan ya boleh-boleh memang untuk beberapa seseorang ini tuh lambat belajarnya ya. Lambat dia menyadari bahwa kamu nggak seneng kalau digituin gitu. Misalnya kamu nggak seneng kalau dia manas-manasin kamu. Mungkin kamunya sebenarnya tahu ya. Ketika dia manas-manasin kamu itu tuh artinya dia sedang cari perhatian. Tapi maunya kamu yuk jangan seperti itu. Caranya dia nyari perhatiannya kamu gitu ya. Kalau dia mau ngerjain kamu, jangan begitu tekniknya. Atau kalau dia mau ngasihkan saran pendapatnya dia ke kamu, jangan begitu intonasinya misalnya. Lihat-lihat juga lah timingnya. Gitu ya. Jadi jangan-jangan memang seseorang ini tuh kurang tepat gitu ya. Pembawaannya dia itu tuh kurang tepat. Gitu loh, cara-caranya dia tuh kurang masuk ke kamu. Bukannya kamu nggak bisa dengerin saran, bisa banget kamu dengerin saran, tapi bukan dengan pilihan kata-kata yang dia pakai, intonasi suaranya dia, gitu ya. Ngasih pendapat sama kamu itu tuh ya di waktu-waktu lagi santai, gitu loh, ngebaca kondisi gitu ya. Nah di sana bukan kamu nggak terima saran, bukan kamu nggak terima kritik, keterima. Tapi ya harus tahu-tahu juga kapan memasukkan saran, memasukkan kritik ke kamu. Gitu. Kalau narik perhatiannya kamu atau mau bercanda sama kamu, bercandanya jangan overdosis gitu loh. Karena kamu di sini tuh bisa, memang orangnya agak-agak serius ya, Pisces, agak-agak serius yang kayak ada batasan bercandaan dengan kamu. Gitu loh. Kalau candaannya pakai bully-bulian misalnya gitu ya, ngebully kamu misalnya. Bercandanya pakai acara yang membuli itu kan merendahkan ya. Semacam kayak ngebanding-bandingin kamu sama yang lain atau ngebanding-bandingin diri dia sama yang lain. Kamu nggak seneng gitu lah. Ya. Jadi ada beberapa hal ternyata tentang dirinya kamu Pisces yang masih juga belum dimengerti sama si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi kemudian sangat mungkin gitu ya kesalahpahaman jadinya sering terjadi gitu ya. Situasi-situasi nggak enak yang nggak penting akhirnya terjadi. Gitu ya. Nah, dan marilah seperti tadi. Nampaknya kamu memang males hati sudah ngelihat dramanya si ayang bebek kamu ini ya. Ngelihat orang bagaimana karakternya dia gitu. Dan di sini tuh kamu kayak lebih memilih untuk cenderungnya ngediemin dia aja gitu ya. Rentang 14 hingga 21. Daripada melanjutkan ribut-ribut, misalnya kalau kemarin hari kalian sempat ribut-ribut, kamu di sini tuh lebih memilih untuk silent treatment, gitu ya. Bahkan untuk bersikap dingin pun ada banget mungkin kamu lakukan, gitu loh, untuk merespon dia, gitu ya. Karena ya kalian itu kan orang Pisces, biasanya orang Pisces mah males ya kalau diajak berantem kan. Males, nggak ada energi kalau untuk berantem
Dan jurusnya kamu ketika kamu merasa tidak nyaman adalah mogok ngomong, gitu ya, menolak untuk berjumpa, gitu ya, menolak untuk berinteraksi lah, gitu ya. Kalau bisa menghindar, jangan dulu ngelihat wajahnya dia, mendengar suaranya, mendingan menghindar dulu, kan begitu caranya kamu kan. Nah di sana kamu juga nggak bisa yang pura-pura menganggap udahlah everything is okay, udahlah nggak apa-apalah kemarin. Kamu juga nggak bisa yang kayak gitu, itu loh. Kalau ada terjadi sesuatu yang mengusik dalam dirinya kamu, memang ternyata kamu butuh waktu untuk ngerilis itu. Nah jadi nunggu-nunggu memang kamu selesai merilis dari ingatannya kamu, apa omongannya dia, bagaimana tindakannya dia, gitu ya. Nunggu-nunggu kamu ngerilis itu tuh kamu lebih cenderung menghindar ya, menghindar dari seseorang ini. Nah di sana. Tapi bukan berarti menghindarnya kamu itu tandanya kamu sedang cuek, abai, acuh sama dia ya, tidak. Tidak. Kamu ya masih kepikiran juga, hari ini dia lagi ngapain, kira-kira pikirannya dia apa ya ketika aku ngediemin dia, gitu ya. Dia gimana ya waktu aku mengelak ketemu sama dia, gitu. Setelah kejadian kemarin itu tuh dia gimana ya di sana, tetapnya kamu mikirin dia, gitu ya. Hanya saja dia cukup hadir dalam pikirannya kamu, gitu ya. Tanpa harus kamu repot-repot datang mendekat, bertingkah laku seperti biasanya. Bagaimana tingkah lakunya kamu, gitu ya. Nelfon dia, nanya kabar, hangat mesra, gitu kan. Kamu rasa udah enggak dulu lah, enggak dulu. Soalnya hati juga masih belum adem. Nah seperti itu. Namun ya kalau misalnya ada tindakannya dia berinisiatif dia ya untuk minta maaf sama kamu, ya mari rasa itu yang memang kamu tunggu-tunggu kan. Kalau dia sempat kepleset ngomong gitu, sikapnya dia tidak bikin kamu nyaman gitu ya, memang itu yang kamu tunggu pula dari si seseorang ini, gitu ya. Atau setidaknya dia tahulah, dia ngerti bahwa ada bagian dirinya dia yang harus dia rombak, yang harus dia rubah, yang harus dia hilangkan, atau yang harus dia yang harus dia hilangkan gitu ya, supaya kemudian situasi kamu dengan dia itu tuh lebih nyaman gitu loh ya, lebih nyaman. Karena lagi-lagi mari katakan ini tuh sudah semacam bukan lagi hal yang baru ya terjadi, tapi ini sudah kali sekian gitu loh ya. Masa sih kemarin ketika dia kritik kamu di waktu siang hari kamu udah cemberut ya, terus dia ulangin lagi kamu kembali lagi cemberut, nah terus kemarin dia ulangin lagi, jadi kamu yang kayak masa sih ini orang nggak ngerti-ngerti gitu loh. Kalau ngekritik itu tuh jangan siang hari misalnya, tunggu kayak malam pas lagi santai-santai, ini orang lagi sibuk-sibuknya, dia datang ngeritik-kritik misalnya. Ini contoh aja itu ya. Nah, jadi penempatan dirinya dia itu tuh sering keliru ya. Sering keliru. Tapi ya kalau kamu mengharapkan dia mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu tuh tidak tepat, nah maka harapannya kamu itu tuh kesampaian di sini, itu ya. Kayak kata Mari di awal pembacaan tadi, iya ya, maunya aku kemarin jangan ngomong gitu ya sama Pisces. Ngapain pula lah sikap aku seperti itu ya. Ada tahu dia itu ya. Mungkin memang dia masih butuh waktu untuk benar-benaran selalu bisa menyadari dirinya dia agar tidak terulang lagi untuk kali sekian berikutnya gitu ya. Memang dia butuh waktu karena ini ada kesadarannya dia tuh agaknya masih perlu untuk dia upgrade gitu ya. Consciousness-nya dia itu tuh masih kurang kuat
gitu. Jadi makanya kata Mari di sini tuh dia kayaknya masih butuh waktu lagi lah untuk sebelum ngomong sadar yang mau diomongin ini tuh sudah tepat tidak, sebelum mengambil tindakan sadar apakah tindakan ini tuh akan memberikan dampak positif atau justru ke negatif. Memang ini dia butuh belajar lagi lah gitu ya. Namun yang patut untuk diapresiasi di sini tuh kesadaran diri dulu kan gitu ya, sadar diri dulu. Iya ya, mestinya aku sih begini ya, maunya aku jangan begitu ya. Itu yang paling penting kan, itu yang paling penting. Jadi memang nanti di sini tuh dia akan datang itu ngambil hatinya kamu, gitu loh, ya. Jadi yang kayak permintaan maaf. Walaupun permintaan maaf ini tuh tidak dibunyikan dengan cara bebek, minta maaf ya, gitu ya. Nah, walaupun dia nggak ngomong seperti itu, tapi ya pastilah dia akan lakukan dengan caranya dia. Misalnya tiba-tiba dia ngechatting kamu, beb ngebakso yuk misalnya, gitu ya. Lebih sering ngajak kamu jajan-jajan gitu ya, kalau ternyata kamu itu tuh seneng jajan misalnya. Kalau kamu senengnya main jalan gitu ya, nah dia ngajak kamu, nanti sore kamu sibuk nggak? Yuk jalan yuk gitu. Atau nanti malam aku jemput kamu ya. Atau yang kayak nanti Sabtu kita liburan dulu yuk gitu. Nah di sana adalah sesuatu yang pasti dia lakukan gitu loh. Untuk memperbaiki keadaan ada pasti situ ya. Ini yang enaknya kalau kita punya relationship yang semacam, kalau satu ngambek satu ngambil hati gitu ya, ini yang enak. Jangan satu ngambek yang lain ngegas sendiri, lu bisa ngambek gue juga bisa nih gitu. Nah yang gitu itu tuh repot kan. Tapi kalau dalam hubungan kalian setidaknya untuk di saat Oktober ini ya, setiap di situ tuh adalah itikadnya dia untuk memperbaiki suasana ya, ngerapiin keadaan seperti itu. Mungkin kalau dia datang itu tuh seneng sih hatinya kamu gitu ya, oh ini udah ngambil hati lagi nih gitu kan, kamu bisa seneng. Tapi boleh-boleh ya, tadi kan masih belum larut nih kata Mari tadi, masih belum larut sisi emosinya kamu itu kan, masih belum hilang dari benaknya kamu, omongannya dia gitu ya, tindakannya dia dalam memorinya kamu. Jadi karena kamu masih terpengaruh gitu ya, nah jadi sambutannya kamu pun nanti ke dia agak-agaknya cenderung masih dingin lah gitu, masih cenderung dingin gitu ya. Mungkin ya kamu ya memang sudah agak-agak lelah juga kan. Kalau dulu bisa aja ketika dia datang, setelah kalian bertengkar, kamu langsung baikan. Tapi ya karena sudah sering dipancing seperti ini ya, jadi tadi capek akhirnya ya. Ada capek-capeknya juga di sini kan. Masa gini-gini terus sih keadaannya gitu. Jadi semakin tidak tenang kamunya ya ngejalani relationship ini. Barangkali dalam 1 tahun ini tuh sudah ada kejadian berapa kali yang kayak gini. Kamu tersinggung omongannya dia gitu ya, kamu gak seneng dengan tindakannya dia. Sudah ada berapa kali dalam 1 tahun ini. Semacam yang kamu agak merasa dibombardir gitu loh. Masih seger lagi ingatannya kamu tentang, misalnya kan ini bulan 10 ya, kemarin bulan 7 juga dia ada ngomong gak enak, bulan 8 juga ada ngomong gak enak juga ke kamu lah, diulangi lagi ini di bulan 10 ini. Jadi kan males kita yang kayak gituan ya, males gitu. Jadi sangat termaklumi lah kamunya itu tuh masih cenderung seneng dalam hati tapi tidak ditunjukkan gitu kan. Nah di sana untuk beberapa dari Pisces bisa aja sudah mulai datang godaan ya.
Udah mulai datang ke pikirannya kamu godaan untuk mempertimbangkan agar hubungan ini tuh kamu acuhkan sajalah, gitu ya. Sudah ada kalau Mari lihat. Padahal dulu bisa-bisa kalau kalian bertengkar kayak gimana, kamu gak ada pikirin mau berpisah. Yang adanya pikirin bagaimana caranya biar suasana kembali oke, gitu ya. Tapi untuk yang di bulan Oktober 2025 ini tuh kok kayak mulai menyelinap di kepalanya kamu. Apa memang kami kurang cocok sebenarnya ya? Apa bukan dia ya the one-nya aku? Apa bukan dia ya jodoh pernikahannya aku ya? Gitu. Kok jadinya nggak nyaman sih dengan orang ini? Di sana ya. Apa harus dipertimbangkan untuk mempersiapkan diri mencari yang lain? Gitu ya. Walaupun ini ceritanya kalian sudah berumah tangga, tapi kamu ngerasa kayak semakin rumah tangga ini tuh semakin nggak cocok gitu loh. Itu ya. Tapi belum kuat nih godaan untuk berpisah itu tuh belum kuat. Ibaratnya itu tuh di level 3 lah ya dari 10. Masih jauh lah, masih jauh. Kalau benar-benaran bulat hati, udahlah lepasin aja lah ini anak orang gitu. Masih jauh. Pertimbangan melintas lalu aja gitu. Oke? Baik. Pisces. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, energi dari Scorpio, energi dari Virgo, ada energi dari Gemini. Kemudian Aquarius di sini, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Taurus, dan energi dari Libra hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.